Sementara 6 unit lainnya nanti bakal dirakit di Indonesia bersama PT Dirgantara Indonesia melalui program Transfer of Technology. Jadi ilmu-ilmu drone dari Turki yang sekarang menjadi salah satu pentolan terbaik di dunia drone perlu kita collab, perlu kita pelajari karena hati-hati Malaysia, drone angka Indonesia ditempatkan di Kalimantan. Wah, bahaya ini. Maksudnya apa? Malaysia, Indonesia akan perang atau bagaimana? Kita dengarkan lagi. Halo Sobat Baku Antam, terjawab sudah di mana lokasi penempatan drone angka Turki yang kemarin muncul tiba-tiba di Indonesia. Setelah diselidiki ternyata drone angka Ya. Ternyata drone angka ini adalah yang berasal dari Turki. Sudah teruji ya, drone-drone angka ini perang di Rusia, Ukraina. Kita dengarkan lagi. Dari Erdoganium ini bakal ditempatkan di Lanut Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. ANKS merupakan drone UAV MEL Ditempatkan di Pontianak, Kalimantan. Ini drone angka ini luar biasa ini. Kita dengarkan lagi. Untuk mengisi peran sebagai intelijen, pengintaian dan pengawasan, dan juga versi bersenjata atau UCAV untuk serangan udara presisi. Drone ini ternyata drone ini bisa untuk memantau ya, bisa juga untuk persenjataan ya. Ini membuat tetangga-tetangga kocar-kacir ini kalau dengar drone angka ini. Kita dengarkan lagi. Ini memiliki endurance terbang antara 24 hingga 26 jam yang ditenagai dengan mesin Tiller Centurion dengan kecepatan terbang 200 hingga 220 km per jam dan diperkirakan drone angka ini kecepatan drone angka ini 200 km per jam ya. Kemudian waktu masanya 24 jam. Wah, ini menunjukkan satu hari full ya, 24 jam ini berada di udara terus, apalagi dengan jarak 200 km per jam. Luar biasa. Kita dengarkan lagi. memiliki jangkauan sekitar 100 hingga 250 km. Dengan jangkauan hingga 250 km, ya kalau kita mau analisa sedikit, jelas drone ini jika ditempatkan di Lanut Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, ini bakal beroperasi untuk mengawasi area sebelum Natuna dan juga area perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi drone ini bisa memantau di daerah perbatasan-perbatasannya seperti perbatasan Malaysia. Tapi bukan untuk perang ini, cuma untuk memantau. Kalau coba-coba mengganggu, pasti drone angka bertindak. Kita dengarkan lagi. Wah, ini di Malaysia ini sebaiknya tidak gegabah ya kan, karena drone ini juga bakal mampu mengintai kampungnya Tok Dalang di Sarawak kan. Ya salah. Tapi Malaysia juga punya drone Anka juga bos ya kan. Jadi kalau dikerahkan untuk menjangkau Natuna ya sepertinya Anka ini belum sanggup Pak kalau diterbangkan dari Lanut Supadio. Namun Indonesia ya bukanlah yang pertama mengoperasikan drone Anka buatan Turki ini. Justru negara tetangga kita, Malaysia lah negara pertama di ASEAN yang menerima kedatangan drone tempur kombatan buatan Turki ini. Merujuk pada berita bulan November 2022, ternyata Malaysia juga punya ya. Jadi sama-sama punya kekuatan luar biasa ini. Malaysia punya drone angka, Indonesia juga punya. Malahan Malaysia terlebih dahulu untuk membeli drone angka ini, drone yang sudah teruji. Kita dengarkan lagi. Kementerian Pertahanan Malaysia memang telah memutuskan untuk mengakuisisi 3 unit dari total 9 unit drone tempur Anka yang masuk kategori MEL ini. Anka dipilih karena memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan Bayraktar TB2 untuk misi pengintaian, karena Bayraktar digunakan untuk misi taktis alias misi tempur. Nah, unggahan foto-foto beberapa ternyata Bayraktar yang biasa kita dengar perang di Rusia, Ukraina, ya, Azerbaijan, ini ternyata angkanya lebih baik daripada Bayraktar, makanya dibeli Indonesia. Ya, kita dengarkan lagi.
Lalu di akun media sosial asal Turki mengungkap keberadaan Anka Turki telah tiba di Indonesia di Lanut Supadio Pontianak yang merupakan home base Skuadron Udara 51. Dan ini adalah proyek Turkinisasi yang cukup mahal, di mana 12 unit drone Turki dihargai seharga 4,5 triliun. Ya tentunya Satu lusin drone Anka ini. Wah, satu lusin ini bisa berapa lawan ini kalau satu lusin 12 ya. Kita dengarkan lagi. offset perakitan beberapa drone di dalam negeri, dan Amin berharap bisa untuk kemajuan dan kemampuan perakitan atau pembuatan industri drone di Indonesia. Dalam kontrak pembelian ini juga termasuk kontrak tambahan, integrated logistic support, ground support, test equipment, flight simulator, infrastruktur hanggar hingga pelatihan, serta masa garansi 2 tahun atau 600 jam terbang. Jadi bukan supra koperasi kalian aja ya, yang ada garansinya ya kan. Terus gak ada loh. Sementara 6 unit lainnya nanti bakal dirakit di Indonesia bersama PT Dirgantara Indonesia melalui program of teknologi. Jadi ilmu-ilmu drone dari Turki yang sekarang menjadi salah satu pentolan terbaik di dunia drone perlu kita collab, perlu kita pelajari, karena selain battle proven, canggih dan tentu saja ternyata drone Indonesia ini dibawa secara bertahap ya. Yang pertama yaitu dibuat di Turki 6, yang kemudian 6 lagi dibuat di Indonesia. Dan ini juga TOT, transfer teknologi ya. Ini luar biasa Indonesia ya, beli barang tapi transfer teknologi. Jadi Indonesia mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka beli. Jadi bukan cuma beli doang, tapi bagaimana bisa dikembangkan di Indonesia. Ini luar biasa ini. Nah, kalau ini sudah dibuat di Indonesia, pastinya alutsista Indonesia semakin canggih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.